89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. 27 November 2024 kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Halo masyarakat Pamekasan, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. Jangan golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Jika nama Anda tidak terdaftar sebagai pemilih, silahkan datang ke PPS di Balai Desa, ke PPK di Kecamatan, atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan, Jalan Brawijaya nomor 34. Cek kalau paen, nyoblos ternyata. Anda memiliki keahlian tapi belum mempunyai ijazah. Mempunyai ijazah namun tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, atau pernah kuliah tapi berhenti di tengah jalan. Tenang, jangan galau. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, yaitu pengakuan atau penyetaraan kompetensi dari pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya, Universitas Islam Madura sediakan solusinya. UIM membuka program RPL periode ganjil 2024-2025 dengan tipe A, yakni transfer SKS dan perolehan SKS. Islam, S1 Hukum Keluarga Islam, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Akuntansi, S1 Matematika, S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, S1 Agrobisnis Perikanan, dan S1 Ilmu Hukum. Pendaftaran dimulai 8 Juli sampai Agustus 2024. Informasi lebih lanjut hubungi nomor WA 081 703 597 851 atas nama Fathor Rosi Arianto. Mumpung masih dibuka, buruan daftar. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Kesana dan kemari kabereben katemo paling asik berwisata kuliner. Di sana ada top-top
mana-mana ketemu tok patok. Anak-anak dan orang tua, laki-laki dan perempuan, sejak pagi dan siang hari, dari sore dan malam hari, selalu dengan tok patok. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Majulah kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Inspirasi Kita. Edisi malam hari ini kerabat Senin 9 September 2024. Dan seperti biasa program Inspirasi Kita akan menemani Anda hingga formasi 1 jam ke depan dengan berbagai informasi atau hal-hal dan kisah-kisah menarik dan juga inspiratif dari bintang tamu yang kita datangkan pada malam hari ini. Dan kerabat Realita, selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini bisa Anda saksikan via streaming di YouTube Realita Official. Jadi untuk kerabat Realita yang penasaran, pajak cukai 58 miliar. Ya, Pak Alfian, angka yang fantastis ya buat saya karena sampai 58 miliar begitu. Nanti kita akan bahas seperti apa proses dari pembayaran pajak cukai hingga 58 miliar yang dilakukan oleh Bapak selaku pengusaha khususnya begitu. Tapi kita ingin tahu nih seperti apa profiling dari Pak Alfian sendiri. Nah, untuk kerabat Realita, sekedar informasi Pak Alfian ini juga seorang advokat begitu ya. Jadi kerabat Realita, kita akan dengarkan lebih dalam lagi seperti apa profiling dari beliau Pak Alfian. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya panggil siapa nih? Ayu Bapak. Oh, Bayu. Jadi terima kasih Bayu atas waktunya. Mudah-mudahan kalau tadi disampaikan bahwa ini adalah inspirasi, mudah-mudahan ini menjadi inspirator bagi saya sendiri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat secara umum. Kalau misalnya terkait dengan masalah profiling, sebetulnya basic saya itu adalah memang lawyer sejak tahun 2011 itu adalah lawyer dari Pradi, kemudian sekarang itu adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal DPC Pradi Madura Raya. Saya sebagai Sekjen sudah 2 periode di situ. Kemudian sejak kapan saya itu sebagai pengusaha? Pengusaha itu saya sejak tahun 2022. Untuk perizinan mulai tahun 2021. Kemudian saya dirikan CV Jawara Internasional Jaya, bukan PR, bukan perusahaan rokok. Saya ambil tengah-tengah karena di perusahaan rokok itu ada 3 kategori sebagai wadah perusahaan tersebut. Satu itu adalah PR, perusahaan rokok, yang kedua itu komanditer atau CV, yang ketiga itu adalah perseroan terbatas. Saya ambil yang tengah. Kenapa saya ambil tengah seperti itu? Karena kalau misalnya PR,
Saya analisa secara hukum bahwa ketika misalnya orangnya itu tidak ada atau orangnya itu tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka secara otomatis NBBKC-nya nomor pokok perusahaan barang kena cukai itu dicabut oleh bea cukai. Tapi kalau misalnya CV itu adalah saya sebagai direktur, kemudian kita mengangkat manajer operasional. Ketika misalnya manajer operasional itu tidak bisa melaksanakan dengan baik, saya bisa untuk mengganti manajer operasional tersebut. Kalau PR, dia sebagai direktur, dia sebagai manajer operasional, sebagai manajer lainnya. Begitu juga misalnya terkait dengan PT. Kenapa saya itu tidak tidak bikin PT pada saat itu? Karena saya ingin ketika misalnya ini bangun perusahaan, saya ingin analisa dulu perusahaan ini bisa berkembang apa tidak, perkembangannya itu banter apa tidak, begitu kan. Saya coba mempelajari itu. Maka dari itu setelah saya mempunyai CV Jawara Internasional Jaya, alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya mendirikan PT Jawara Internasional Tobacco. Itu Mbak. Oke, kenapa kemudian memilih menamai begitu CV-nya dengan Jawara Internasional Jaya? Pasti ada sebuah sejarah atau filosofi sendiri kenapa menamai CV-nya dengan Jawara Internasional Jaya. Pertama, saya gak ke filosofi sih. Cuman pada saat itu secara spontan, secara refleks saya mengatakan bahwa ini Jawara. Kenapa Jawara? Banyak yang bilang bahwa Jawara itu adalah Jawa Madura, karena saya itu orang Madura, istri saya orang Jawa, kebetulan Jogja. Jadi Jawa Madura gitu kan. Itu ada yang bilang bahwa Jawara itu adalah jangan was-was soal rasa. Oke. Nah, gitu kan. Keren juga kan. Jawa Madura keren. Jangan was-was soal rasa juga keren. Tapi yang diingat oleh saya bahwa Jawara itu adalah, saya punya 3 anak, Sanjay Najwa Raya. Sanjay itu anak laki-laki itu, kemudian Najwa itu yang kedua, yang ketiga itu Raya. Saya ambil itu. Pengertiannya saya tuh malah lebih senang pengertian tadi, jangan was-was soal rasa, karena ini dari Madura. Oke. Oke, itu kenapa alasan begitu ya, kenapa Ya, dinamai betul. Jawara Internasional Jaya. Nah, kenapa nih Pak Alfian lebih memilih untuk mendirikan sebuah usaha begitu di bidang rokok? Nah, Oke, pertama begini, berangkat dari kekhawatiran telinga saya ketika misalnya mendengar di luar bahwa rokok Madura itu adalah rokok ilegal, rokok polos. Jadi kalau misalnya ditanya di luar, rokok dari Madura enak enggak? Enak. Tembakau dari Madura baik apa tidak? Baik. Tapi terkenalnya di luar kalau rokok dari Madura ilegal. Rokok dari Madura enggak bener. Rokok dari Madura polos. Berangkat dari itu, saya mencoba masuk ke dalamnya sebagai pengusaha. Saya mencoba bukan mau meniadakan rokok polos, tidak. Karena itu bukan kewajiban saya untuk mentiadakan rokok polos tersebut. Dalam hal ini P2C-nya itu adalah pengawasan dan pembinaan itu ada di Bea Cukai. Saya cuman ingin ada yang menyampaikan bahwa rokok Madura polos itu dicoba untuk dinaikkan derajatnya dari polos menjadi tidak polos, yang ilegal menjadi tidak, yang ilegal menjadi legal dan seterusnya. Nah, saya mencoba karena saya orang hukum, saya mencoba masuk ke dalamnya sebagai pengusaha rokok yang saya namai tadi itu Jawara, kemudian tidak polos, itu Mbak. Sehingga ada yang mengatakan bahwa rokok polos di Madura itu sudah mulai bergeser. Ini loh, rokok Madura ternyata itu tidak polos semuanya, tidak ilegal semuanya. Setelah saya masuk Mbak, untuk menjadi rokok resmi itu ternyata sulit. Saya itu sekarang itu malah kok kayaknya lebih enak ke polos dong. Kenapa? Sampean tadi singgung. 48 miliar itu banyak loh. Dengan PPh-nya hampir 58 miliar. Banyak. Kalau saya misalnya menjadi polos rokok tersebut, saya jadi kaya dong. Ya kan? Kalau kita itu misalnya berpikir dengan cara yang sangat pendek. Oke, gak usah bayar cukai. Gak usah bayar pajak dan lain-lain. Ya sudah, saya berarti uang yang saya buang tanda kutip untuk bayar pita cukai, untuk bayar PPh, untuk bayar billing, PPh, pajak penghasilan dan lain-lain untuk masalah cukai itu lebih dari 50. Ngapain saya itu bayar cukai?
mending polos. Kenapa? Setelah saya analisa, Mbak, ternyata di Madura itu bukan untuk polos sebetulnya. Pengusaha itu untuk bukan bikin rokok polos sebetulnya. Dari keadaan, dari sistem yang membuat pengusaha itu malas untuk menjadi resmi. Contoh nih, kayak saya sekarang itu sudah bayar pajak seperti itu, sudah bayar cukai seperti itu, semakin dikejar oleh pajak. Padahal ini pengusaha baru loh. Ibaratnya ini bayi baru lahir dipaksa untuk lari, ya gak bisa dong. Harusnya perusahaan-perusahaan baru itu kan seperti bayi yang baru lahir. Ketika bayi baru lahir pada saat itu harusnya kan ditulang dulu nih. Di ibu itu dikasih bubur dulu. Baru setelah dikasih bubur dikasih cara untuk belajar duduk. Setelah belajar duduk apa? Belajar jalan. Setelah belajar jalan, baru setelah umur agak dewasa atau misalnya katakanlah 6 tahun di situ belajar untuk berlari. Begitu juga analogi di perusahaan. Nah, untuk pengusaha Madura ini mulai dari awal disuruh untuk berlari. Berlarinya apa? Bayar cukai, bayar PPN, bayar PPH, dan lain-lain. Sehingga setelah saya analisa secara mendalam bahwa Madura sulit untuk menjadi rokok yang legal atau resmi dari keadaan, dari situasi, dan dari kondisi. Itu Mbak. Jadi mungkin awal saya sebelum masuk sebagai pengusaha, pikiran saya sama dengan aktivis-aktivis sekarang, sama dengan NGO sekarang, sama dengan LSM dan wartawan yang lain. Bahwa kenapa sih ini kok jadi polos, kenapa sih kok ini menjadi ilegal. Itu adalah pilihan terakhir yang dilakukan oleh pengusaha Madura. Pilihan terakhir. Karena pilihan terakhir ini gak ada cara lain. Makanya saya bilang, kalau misalnya pengusaha-pengusaha ini tanda kutip sekarang itu dipersulit untuk mendapatkan cukai, dipersulit untuk lainnya, cobalah diubah. Kalau misalnya pengusaha grade C kata saya ini masih grade C, sekarang sudah mau naik ke grade B. Kemudian grade C ini Mbak, dibatasi pita cukainya sampai 500 juta batang. Kalau naik ke B, cukainya malah tambah tinggi lagi, Mbak. Yang kemarin itu HJE-nya 8.700, sekarang itu sudah 11.000 HJE-nya, harga jual eceran. Artinya apa di situ? Kalau misalnya pengusaha-pengusaha ini tidak berpikirnya secara pendek, ngapain saya itu ke pengusaha rokok yang kena cukai, kena pita? Mending kan usaha yang lain, Mbak. Gak kena cukai. Misalnya, saya juga punya bidang usaha misalnya minyak misalnya. Katakanlah minyak goreng, itu gak ada cukai loh. Kenanya cuma PPH 1 kali. Gitu loh Mbak. Jadi saya berpikir begini, pemerintah sudah tidak memberikan support modal, ayo jangan persulit untuk kita naik. Katakanlah begini, untuk pengusaha Madura khususnya di Pamekasan ini, cobalah di Madura itu bikin KEK, kawasan ekonomi khusus. Jadi gak usah bayar cukai dulu, tapi bayar pajak. Misalnya, apakah bisa? Bisa dong. Toh juga, mohon maaf, perusahaan-perusahaan rokok yang besar itu dulu gak bayar cukai loh, cuman bayar pajak. Sekarang kita itu dipaksa bersaing dengan gajah. Kita itu siapa? Kita itu semut, Mbak. Dipaksa supaya bersaing dengan gajah, gak mungkin lah. Makanya saya bilang, pengusaha Madura yang betul-betul bayar cukai, bayar PPH cukai, bayar pajak dan lain-lain, cuman nunggu waktu untuk bangkrut. Oke. Penjelasan yang cukup membuka mata kita semua begitu ya Pak ya, tentang hal yang juga sebenarnya ini kayak dua sisi mata uang gitu ya Pak ya. Terutama juga ini kan banyak sekali masyarakat yang hidup dari perusahaan-perusahaan rokok. Betul. Utamanya di Pamekasan. Kita mengakui bahwa sebenarnya kualitas tembakau Pamekasan ini salah satu yang terbaik begitu. Betul. Ya. Bahkan pernah juga dikatakan bahwa hampir sebagian besar, kalau saya salah boleh diralat ya Pak ya, sebagian besar produk-produk rokok-rokok di Indonesia umumnya memakai produk dari Pamekasan atau Madura. Betul Bapak? Ya, tembakaunya. Siap. Nah kita juga penasaran ini Bapak tentang bagaimana
menyumbang pajak cukai sebesar 58 miliar ini perinciannya seperti apa nih Pak yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2023 kemarin ya. Nah, ini kan sudah jalan sekitar 2 tahunan ya Pak ya dari 2022. 2023 58 M, 2022 berapa Pak? Kalau 2022 kita pada saat itu masih proses perizinan. Jadi pasnya itu saya itu tanggal 26 Februari tahun 2023 mulai untuk cukai, untuk tebus cukai, pita cukai. Sama seperti salah satu ada saya punya konsorsium perusahaan, di situ ada perusahaan PR, kebetulan itu PR. Kita sudah mengajukan perizinannya sudah lama. Sebentar lagi itu sudah proses untuk penebusan pita cukai. Nah, proses itu yang CV Jawara itu dari 2022 masih belum tebus pita cukai. Pita cukainya ditebus sejak 26 Februari tahun 2023. Dan itu jumlahnya keseluruhan kita dapat reward dari Bea Cukai Madura itu, dan termasuk perusahaan yang sehat dalam kategori menebus pita cukai begitu, Mbak. Oke. Perinciannya mungkin Bapak bisa disebutkan. Perinciannya 58 tiap M? bulan itu dari 2,8 sampai pernah 3,6 miliar tiap bulannya. Tiap bulannya. Oke. Pernah 3,8 miliar, Pak. Ya. Jadi di total begitu ya. Tadi disebutkan bayar pitanya nih. Pokoknya keseluruhan sekian. itu Mbak 48 keseluruhan untuk tahun 2023. Dan diakumulasi dengan pajak-pajak lainnya juga akhirnya muncullah angka 58. Nah, untuk pembayaran itu seperti apa Bapak? Apa itu biayanya per bulan atau akhir tahun nih, di akhir periode? Enggak, kalau namanya itu P3C, kalau misalnya di perusahaan rokok itu namanya P3C. P3C itu pemberitahuan penebusan pita cukai. P3C itu namanya. Nanti permohonan penebusan pita cukai yang dilakukan oleh satu perusahaan rokok diajukan kepada Bea Cukai Madura melalui sistem portal. Kemudian portal itu dibuka, kemudian nanti itu jumlah karyawan berapa, yang dibutuhkan itu berapa, nanti P3C-nya di situ. Kemudian nanti muncul, kalau misalnya katakanlah sekarang 150 orang karyawan, maka mendapatkan 10 rim. 10 rim pita. Satu rim pita itu Mbak, sekarang itu untuk PKP 148 juta Mbak. Satu rim. Kalau misalnya 10, udah tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan, udah itu saja. Kalau PKP, kalau non PKP sekarang itu 98 juta. Kebetulan saya ini adalah perusahaan yang sudah PKP. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Apa pengusaha kena pajak itu? Yang penghasilannya di atas 48 miliar. Yang menghitung penghasilannya siapa? Bukan saya. Yang penghasilnya itu adalah pajak, padahal belum tentu untung. Contoh HJE kretek saya yang sekarang C itu adalah 8.700. Cara ngitung pajak seperti apa? 10% dari itu berarti 800 rupiah dong. Kalau 870 rupiah. Padahal rokok saya itu ada yang dijual 6.500. Berarti dari HJE saya rugi hampir 2.000 dong. Itu masih dinilai bahwa itu untung sama negara. Padahal enggak loh. Harusnya negara juga berinci seperti itu, kecuali memang perusahaan-perusahaan besar nasional yang sekarang itu sudah lama berdiri di Indonesia. Katakanlah misalnya salah satu perusahaan besar, kemudian dia itu sudah jual rokoknya itu memang 15.000, HJE-nya cuman 8.700. Untungnya itu banyak, Mbak. Kalau saya sebagai pengusaha awal, meskipun enak rokoknya, HJE-nya 8.700, gak mungkin jual 10.000, gak mungkin, Mbak. Sedangkan tahu sendiri, coba sampean itu lihat di kemasan rokok itu. Kemasan rokok, katakanlah di situ ada kemasan rokok 32.000. Itu HJE, padahal cuma dijual 26.000. Itu kan rugi juga kan sebetulnya. Cuman negara itu gak hitung itu, pokoknya itu terkait dengan masalah PPh, pajak penghasilan itu dihitung dari HJE. Harga jual eceran. Begitu Mbak. Jadi itu. Nah, kalau misalnya tadi dihitung itu berapa jumlahnya tiap bulannya itu sekitar, kalau misalnya 15 rem tinggal dikalikan. Kalau misalnya pernah saya itu 35 rem, katakanlah seperti itu. Ya tinggal dikalikan jumlah yang dikeluarkan dan dibayar ke pita cukai. Nah, yang ada informasi nih ke saya.
Memang berdasarkan PMK 109 bahwa perusahaan itu kan wajib nebus pita cukai dalam waktu minimal 3 bulan atau 90 hari. Kalau 90 hari tidak nebus pita cukai, maka NBBKC nomor pokok perusahaan barang kena cukai itu dicabut. Nah, keharusan untuk bayar cukai tersebut dilakukan oleh perusahaan baru, meskipun misalnya katakanlah setelah nebus itu kita rugi. Takut apa? Takut dicabut. Ketika dicabut, dia itu nggak bisa untuk ini Mbak melakukan aktivitas terkait dengan masalah rokok. Katakanlah misalnya sekarang karyawan saya katakanlah 200 orang. Katakanlah 200 orang. Ketika dicabut, apakah bisa ngelinting? Nggak bisa Mbak. Gitu. Makanya ini dilema bagi kita sebagai pengusaha. Saya mulai kemarin tuh berpikir, sampai kapan sih perusahaan saya itu bertahan? Kalau misalnya pemerintah seperti ini, sampai kapan? Saya nggak tahu. Kayaknya menurut saya itu saya analisa maksimal 2-3 tahun. Tapi mudahan tetap bertahan. Oke, banyak juga masyarakat yang hidup dari perusahaan Bapak berarti. Saya jumlah karyawan semuanya itu Mbak, kalau semuanya itu hampir 400-an Mbak. Kalau misalnya dihitung dengan anak-anak, kalau misalnya di situ itu perempuan, kemudian nanti yang di situ istrinya kerja, anaknya juga gak kerja, tapi dihidupi dari itu kan. Katakanlah kalau kali 3 saja sudah berapa? Itu kalau misalnya 121 perusahaan di Pamekasan yang sudah sudah mempunyai izin dan sudah mempunyai karyawan, katakanlah minimal juga 200 orang misalnya. Katakan 200 orang yang yang ngambil manfaat dari perusahaan itu kan banyak, Pak. Hampir 30% masyarakat Pamekasan itu sekarang tergantung ke perusahaan rokok. Tapi jangan tanya ke saya, perusahaan ilegal apa rokok legal? Rokok resmi atau tidak resmi? Jangan tanya ke situ, karena saya tadi sudah sampaikan, siapa sih yang nggak mau resmi? Apalagi sekarang itu ada satu perusahaan informasinya itu kalau misalnya kategori A, itu bayar cukai itu di akhir tahun. Itu kan seharusnya bisa jadi modal. Katakanlah modal besar dong. Betul. Ya kan? Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar ini tambah dipupuk, tapi perusahaan-perusahaan yang kecil tambah diinjek gitu loh. Ya kan? Harusnya pita cukai itu bisa. Nah, informasi lagi kemarin itu saya konfirmasi atau saya kemarin itu diundang oleh salah satu oleh Disperindak Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, ternyata di Pamekasan itu sudah mengajukan namanya itu SHTI, Sentra Industri SIHTI, Sentra Industri Hasil Tembakau. Oh, yang ditelanakan itu bukan? Betul. Ya. Informasinya di situ itu nanti itu bayar pajak itu atau bayar cukainya itu per 3 bulan. Enak itu. Kalau betul-betul dilaksanakan, Mbak. Karena dulu di Pamekasan ada KIHT namanya, Kawasan Industri Hasil Tembakau. Jalan sampai sekarang nggak jalan. Nah, kalau misalnya suatu aturan dilakukan, mohon maaf, wadahnya itu dari pemerintah, sulit. Kenapa? Satu, ketika bangun itu ada anggaran. Yang kedua, ketika melaksanakan ada anggaran. Pengawasannya juga ada anggaran. Pertanyaan saya, kalau misalnya yang mengawasi itu gak dianggarkan, gak digaji dan lain-lain, apakah bisa jalan? Gak bisa jalan. Saya sampaikan kemarin ke Dinas Perindustrian, Disperindak Kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwa SIHTI itu, Sentra Industri Hasil Tembakau itu memang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah jalan. Jangan perusahaan-perusahaan yang mau jalan atau perusahaan-perusahaan yang sekarang itu sudah ada karyawannya, sudah ada aktivitasnya. Mohon maaf ini ya, banyak perusahaan-perusahaan sudah gak ada aktivitas sekarang, Mbak. Kenapa? Kata tadi, mau nebus seperti ini sulit. Ketika misalnya dijual gak bisa bersaing dengan perusahaan besar dan lain-lain. Itu, Mbak. Oke, baik. Sekarang sudah bulan 9 begitu. Untuk CV Jawara Internasional Jaya sendiri sudah berapa ini, Bapak? Kalau sekarang itu karena sering pembatasan kayaknya sekarang sudah di angka 15 apa 17 M. Untuk tahun 2024 ini.
Baik, Pak Alfian, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk kerabat realita, bagi Anda yang juga ingin menanyakan beberapa hal kepada narasumber kita pada malam hari ini, silakan kerabat tinggalkan komentar Anda di live chat kami di streaming YouTube Realita Official. Jadi jangan kemana-mana, kerabat realita, tetap stay tune 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. 27 November 2024 kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Semua warga Halo masyarakat Pamekasan, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2 KTPS gunakan hak pilihmu. Jangan golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Jika nama Anda tidak terdaftar sebagai pemilih, silahkan datang ke PPS di Balai Desa, ke PPK di kecamatan, atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan, Jalan Brawijaya nomor 34. Cek kalau paen, nyoblos ternyata. Stop rokok ilegal. Ayo, kenali rokok ilegal yang ada di sekitar Anda. Rokok ilegal tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos, dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. serahkan dengan pita cukai. Bila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Madura di Jalan Panglima Sudirman nomor 2 Pamekasan, sebelah timur Arek Lancor. Jadi mas Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Ayo, budayakan peredaran rokok legal. ingin kaya tapi jalanmu salah. Yuk kita sadar stop rokok ilegal. Informasi ini disampaikan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Pamekasan dan Bea Cukai Madura. Stop rokok ilegal. Rokok ilegal. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kabereben katemo paling asik berwisata kuliner. Di sana ada tok patok, di sini juga tok patok. Di mana
anak-anak dan orang tua, laki-laki dan perempuan, sejak pagi dan siang hari, dari sore dan malam hari, selalu dengan tok patok. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Majulah kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Majulah kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. 27 November 2024 kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Semua warga Halo masyarakat Pamekasan, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. Jangan golput pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Jika nama Anda tidak terdaftar sebagai pemilih, silahkan datang ke PPS di Balai Desa, ke PPK di Kecamatan, atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan, Jalan Brawijaya nomor 34. Cek kalau paen, nyoblos ternyata. beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya, Kerabat Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan.
Anda memiliki keahlian tapi belum mempunyai ijazah. Mempunyai ijazah namun tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, atau pernah kuliah tapi berhenti di tengah jalan. Tenang, jangan galau. Melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, yaitu pengakuan atau penyetaraan kompetensi dari pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya, Universitas Islam Madura sediakan solusinya. UIM membuka program RPL periode ganjil 2024-2025 dengan tipe A, yakni transfer SKS dan perolehan SKS. Nah, inilah pilihan program studinya. S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Hukum Keluarga Islam, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Akuntansi, S1 Matematika, S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, S1 Agrobisnis Perikanan, dan S1 Ilmu Hukum. Pendaftaran dimulai 8 Juli sampai Agustus 2024. Informasi lebih lanjut hubungi nomor WA 081 703 597 851 atas nama Fathor Rosi Arianto. Mumpung masih dibuka, buruan daftar. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. 27 November 2024 kita memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. semua warga. Halo masyarakat Pamekasan, jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilihmu. Jangan golput pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Jika nama Anda tidak terdaftar sebagai pemilih, silahkan datang ke PPS di Balai Desa, ke PPK di Kecamatan, atau langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan, Jalan Brawijaya nomor 34. Cek kalau paen, nyoblos ternyata. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura.
paling asyik berwisata kuliner. Di sana ada tok patok, di sini juga tok patok. Di mana-mana ketemu tok patok. Anak-anak dan orang tua, laki-laki dan perempuan, sejak pagi dan siang hari, dari sore dan malam hari, selalu dengan tok patok. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Majulah kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Tok patok nyaman ongku, tok patok nyaman ongku, nyaman ongku tok patok, nyaman ongku tok patok. Majulah kuliner Indonesia, majulah kuliner Indonesia. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Stop rokok ilegal. Ayo, kenali rokok ilegal yang ada di sekitar Anda. Rokok ilegal tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos, dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Serahkan dengan pita cukai. Bila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Madura di Jalan Panglima Sudirman nomor 2 Pamekasan, sebelah timur Arek Lancor. Jadi mas Jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Ayo, budayakan peredaran rokok legal. ilmu kaya tapi jalanmu salah. Yuk kita sadar, stop rokok ilegal. Informasi ini disampaikan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Pamekasan dan Bea Cukai Madura. Stop rokok ilegal. Rokok ilegal. Terima kasih bagi Anda kerabat Realita karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Dan terima kasih untuk kerabat Realita karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa dalam rangkaian program Inspirasi Kita edisi malam hari ini di Senin 9 September 2024. Masih bersama dengan narasumber kita di studio kerabat, ada Bapak Marsuto Alfianto selaku pengusaha muda dan juga Direktur dari CV Jawara Internasional Jaya. Dan kerabat Realita, kita bacakan beberapa komenan yang masuk ke akun YouTube kami pada malam hari ini dari akun Anak Rumahan. Izin ya Pak Alfian, kita bacakan beberapa Boleh, komenannya. Ada dari akun Anak Rumahan, malam Kak Tuhan, semangat terus, semoga rokoknya makin jaya terus. Terima kasih, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih. Dari akun Olive Bells, mantap lawyer narasumbernya. Siap. Makasih. Masih ya Pak ya jalan untuk bidang lawyernya. Masih Mbak, dan yang saya tangani itu sebetulnya ada pro deo, ada pro bono yang sampai sekarang tidak bisa saya tinggalkan karena saya sudah disumpah untuk itu. Jadi ada penekanan hukum gratis yang dilakukan, konsultasi gratis juga masih. Yang kedua itu saya masih ada perusahaan yang masih terikat dengan saya
yang tidak bisa dilepas. Jadi saya masih lawyer di beberapa perusahaan dan alhamdulillah untuk ya penghasilan lumayan lah dari 40 sampai 50 juta sebulan. Alhamdulillah. Jadi nggak usah rokok, insya Allah masih bisa jalan. Tapi sekarang saya kan di korporasi Mbak, jadi yang nggak tiap hari untuk ke sana. Tapi kalau misalnya nanti itu ada konsultasi hukum dan lain-lain, bisa ke rumah atau saya datang ke kantor tersebut ketika saya misalnya nanti itu ada waktu gitu Mbak. Oke, selanjutnya ada dari Agung Sulaiman. Tips dan trik jadi pengusaha dong Kak, katanya. Oke, kalau tipsnya itu kan kita itu ada niat. Pertama apapun kita itu diawali dengan niat. Ada niat enggak untuk jadi pengusaha? Ketika sudah ada niat jadi pengusaha, ibaratnya kalau usaha itu sama seperti persis dengan sholat subuh Mbak. Memang kayaknya berat. Tapi ketika ada niat untuk sholat subuh, pada saat itu kita bismillah, kemudian ambil wudhu, kita laksanakan sholat subuh. Setelah kita laksanakan sholat subuh itu memang ngantuk. Betul. Tapi ketika selesai, itu ada kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau saya itu analogi sejak dulu ke teman-teman bahwa pengusaha itu atau cara berusaha itu pertama persis dengan orang sholat subuh. Ketika sudah terbiasa bangun subuh, maka nanti ketika tidak bangun subuh itu menjadi tidak enak. Sama dengan pengusaha. Sekarang bismillah dulu. Ayo, usaha apa yang saya lakukan? Pertama, lihat dari SDA, sumber daya alam di sekitar kita. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia di sekitar kita. Kalau SDA kita itu tembakau, ayo kita bismillah di bidang tembakau, yakni rokok. Kemudian SDM, sumber daya manusia. Oh, di Kediri menjadi apa namanya itu menjadi daerah yang tinggi, yang pendapatannya sangat tinggi. Apa gak bisa untuk Pamekasan yang diklaim bahwa rokok Madura itu dikelola oleh di Kediri seperti GG, Sampurna dan lain-lain, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya sumbernya ada di Pamekasan, kenapa sih orang Pamekasan tidak mempunyai inisiasi untuk mendirikan perusahaan di bidang rokok? Katakanlah sekarang dalam 1-2 tahun ini belum bisa untuk menyaingi Kediri, Pasuruan, Malang dan lain-lain. Tapi saya yakin dalam waktu 5 tahun ke depan kalau sistem pemerintahannya itu baik, manajemennya kita itu baik, maka insya Allah nanti Pamekasan tidak menjadi kabupaten ke-7 termiskin di Jawa Timur. Oke, baik. Bismillah dulu gitu Bismillah ya, dulu. dimakan. Setelah bismillah kita laksanakan. Ya, yang terpenting lagi banyak konsultasi kepada pengusaha-pengusaha yang sudah mulai sukses. Di antaranya mohon maaf saya sebut Cahaya Pro di Pamekasan sudah bagus. Kemudian 1001 juga bagus. Kemudian alhamdulillah juga kita itu bagian dari orang-orang yang tanda kutip sudah dari cukai itu sudah yang sering disebut mendapatkan pita cukai dengan secara resmi. Begitu. Bismillah. Kalau saya bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Toh saya basicnya bukan pengusaha. Saya memang basicnya dari orang tua saya tani, kemudian mbah saya. Kebetulan mbah saya itu adalah dulu bukan pengusaha tembakau, tapi dagang tembakau di pasar, Mbak. Jadi dia itu nanam sendiri, bukan ngambil dari orang lain, hasil tanaman itu dibawa ke pasar, kemudian dijual di pasar. Bukan ngambil dari orang, kemudian dijual ke Cina, bukan. Oke, baik. Oke, kita ke ke komenan lain nih Bapak dari Arif Darmawan. Wah, lawyer sekaligus pengusaha nih, mantap. Pasti tahu hukum untuk menjadi pengusaha yang patuh dan taat untuk bayar pajak. Semoga sukses selalu Pak, katanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Ada dari akun Nita Yulia. Wah, juragan nih, semoga tetap amanah untuk bayar pajak ya Bapak dan tetap memanusiakan manusia. Amin. Siap, amin. Ada yang juga pengen jadi pengusaha muda katanya. Bayar pajak itu wajib, top nih, sumbang cukai tembus 58 miliar. Ada juga dari akun Syafira Elwes, semoga Pamekasan semakin baik dengan munculnya orang-orang yang taat terhadap pajak biar Pamekasan semakin berkembang. Betul. Oke. Manfaatnya banyak kalau bayar pajak ya. Ya betul ya Pak ya. Betul ya. Nah, Contoh misalnya di Pamekasan, saya mungkin mencoba menjawab dari akumulasi pertanyaan tersebut terkait dengan masalah cukai dan pajak. Jadi pada intinya begini, ada kewajiban dari pengusaha, satu-satunya usaha yang tanda kutip yang bayar pajak 2 kali itu adalah rokok, Mbak. Pajak 2 kali.
selain pita cukai itu adalah kewajiban berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2007, di situ ada PPH, pajak penghasilan yang langsung dibayar 10% pada saat itu. Katakanlah sekarang itu saya tebus pita cukai, katakanlah sekarang pita cukai itu adalah 10 rem, 100 atau se-M 400 sekian. Langsung bayar pajaknya berapa? 148 juta. Pada saat itu kita tebus, pada saat itu kita bayar. Itu satu. Yang kedua, di Desember atau di akhir tahun sampai Maret, sampai maksimal Maret itu dari Desember, kemudian Januari, Februari, Maret di situ, maka kita itu bayar PPH 10% lagi, Mbak. Dari situ yang memberatkan menurut saya. Tapi namanya juga pengusaha, ada kewajiban yang harus dilakukan, maka supaya NPWKJ tidak dicabut, maka tetap mau tidak mau namanya juga kewajiban tetap kita lakukan. Sehingga di Pamekasan sekarang itu dapat DBHC-HT itu 90 miliar lebih, kalau nggak salah 98 miliar. 98 miliar itu dari apa? Dari 5% dari 5% pita cukai yang kita bayar ke bea cukai. Seharusnya kalau tadi ada yang bilang begini, seharusnya kalau kita dapat pajak seperti itu dibalik dong, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, harusnya Pamekasan bukan cuma 5%. Kalau bisa 50% dari itu, Mbak, sehingga bisa bangun Pamekasan, dan mohon maaf, Pamekasan APBD-nya itu lebih tinggi dari kemarin itu ketika misalnya banyak pengusaha rokok yang berdiri di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu menurut saya SIHTI, Sentra Industri Hasil Tembakau, yang sekarang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan ini adalah jalur rel yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan yang memberikan jalan kepada pengusaha, dan pengusaha itu mengambil peran di situ, tanda kutip ya, ketika sudah ngambil peran seperti itu, masyarakat bisa ngambil manfaat dari masalah ekonomi dari perusahaan rokok. Oke, selanjutnya Bapak dari akun Rina DS, semoga pengusaha yang lain juga ikut taat bayar pajak biar pemerintah tidak semrawut dan pemerintah juga peduli dengan pengusaha. Oke, jadi gini juga Mbak, mohon maaf, saya sering menyampaikan seperti itu awal ketika saya belum masuk jadi pengusaha, Mbak. Jadi malah saya itu ketika ada perusahaan yang nggak bayar pajak, saya mangkel banget. Tapi sekarang Mbak, orang yang sadar hukum yang bayar pita, bayar pajak, itu semakin ditekan. Makanya saya bilang tadi, perusahaan yang betul-betul bayar pajak, ini waktunya itu gak lama. Kenapa? Gak ada di sini yang dimaksud dengan bapak asuh, anak asuh, dan lain-lain. Contoh misalnya sekarang, di Pamekasan, seperti Jawara. Katakanlah sekarang itu ada orang tua asuh seperti gudang garam. Gudang garam itu sudah mempunyai, perusahaannya itu sudah berjalan dengan baik, manajemennya sudah baik, maka otomatis dia mempunyai market atau pasaran yang baik. Kenapa gak rekrut perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan di Pamekasan dijadikan anak asuh? Kalau misalnya dijadikan anak asuh, oke lah, misalnya katakanlah Jawara dijadikan anak asuh oleh GG. Kemudian yang memproduksi rokok itu kita Jawara, dengan kombinasi dengan dengan tembakau racikan yang seperti ini, nanti itu akan dibeli oleh gudang garam. Sehingga gudang garam di sini katakanlah tidak hanya beli tembakau, tapi juga manfaat juga lainnya kepada masyarakat. Nah sekarang untuk bersaing Mbak, kita itu kayak gajah dengan semut Mbak. Begitu. Jadi ya mohon maaf dan terima kasih atas supportnya dari teman-teman yang ada di YouTube tersebut. Saya tetap berharap pengusaha Madura tetap taat pajak. Tapi yang taat pajak, ayolah jangan sambil ditekan, jangan terus ditekan sehingga nanti itu ketidakmampuannya. Mohon maaf Mbak, kami ini hampir menyerah dengan itu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, kita ke akun Indah Permata. Dengan banyak pengusaha juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang penting. Dan tepat taat bayar pajak, semoga Jawara semakin sukses dan semakin di depan membantu masyarakat dan petani tembakau di Pamekasan. Amin ya Allah. Oh iya Mbak, itu yang bagus yang disampaikan oleh ini. Pertama, Mbak Indah ini terima kasih banyak. Ini adalah orang paham, orang yang tahu terkait dengan masalah Pamekasan. Satu, membuka lapangan pekerjaan. Hukum ekonomi itu apa? Hukum itu ekonomi itu adalah kemanfaatan. Ketika misalnya ekonominya baik, maka manfaat kepada masyarakat. Jadi ketika membuka lapangan pekerjaan itu sangat bermanfaat dari masyarakat. Bayangkan 200 kalau misalnya sekarang dikali 4 sudah sekian, itu satu perusahaan. Kalau 121 perusahaan Mbak, kali
karyawannya sudah berapa? Ribuan. Itu kan, itu satu. Yang kedua, kata beliau itu taat pajak. Oke, saya menyarankan kepada semua perusahaan yang ada di Pamekasan untuk taat pajak. Juga taat taat bayar cukai. Nah, yang terakhir terkait dengan masalah pertanian, Mbak. Mohon maaf, saya buka ini. Mungkin inilah satu-satunya di Pamekasan yang kita nanam sendiri, diproduksi sendiri, hasilnya tidak dijual ke perusahaan lain. Contoh misalnya sekarang jawara itu sekarang yang sudah panen 4 hektar, Mbak. Apakah dijual dengan harga katakanlah sekarang 100.000? Nggak saya jual, Mbak. Itu tetap kita tampung, kemudian saya taruh di gudang nanti untuk digunakan 2 tahun yang akan datang. Begitu juga yang kemarin. Yang kemarin itu mohon maaf, saya nggak pernah beli tembakau, Mbak. Hasil dari itu petani saya itu ada 21 orang yang saya gaji, kemudian sekarang itu jumlah dari hektar hampir 7 hektaran semua. Kemudian setelah panen sekarang itu, Mbak, untuk rencana produksi 2 tahun yang akan datang saya tidak beli. Kalau kurang nanti saya akan beli di petani-petani lainnya. Jadi saya berharap begini, Pamekasan itu butuh pengusaha-pengusaha yang inovator, yang mempunyai inovasi terkait dengan masalah rokok ini dan hilirisasinya. Contoh misalnya, coba sekarang pengusaha ini nanam di situ, Mbak, kemudian jangan dijual. Cobalah seperti itu. Kalau misalnya beli sekarang jangan dijual keluar. Ada penampungan di situ, bahkan kalau bisa di sekarang pembelian yang sekarang. Katakanlah sekarang 100. Kalau nanti dijual yang akan datang bisa 200.000. Mohon maaf, yang tahun kemarin itu harganya itu bisa 58.000, ada saya itu karena kurang pada saat itu beli 58.000. Sekarang harganya sudah 105, Mbak. 105.000. Sudah 100% kan? 100% lebih itu. 100%. Nah, kalau misalnya sekarang itu ada pengusaha yang bisa nampung tembakau tapi tidak dijual keluar, dijadikan di sini, dijadikan rokok, dilinting, di packing dan lain-lain, maka nanti nilai ekonomisnya tambah banyak dan tambah tinggi. Oke, Pak Alfian, banyak sekali pembelajaran yang saya terima pada malam hari ini dan semoga juga menginspirasi begitu untuk pengusaha-pengusaha yang lain, dan juga ini juga bisa membuka aspirasi kepada pemerintah juga begitu untuk kemudian lebih memperhatikan begitu terkait dengan regulasi dan sebagainya. Harapannya mungkin terakhir seperti apa, Pak Alfian? Harapan saya begini kepada pemerintah. Pelaku usaha itu jangan dianggap sebagai musuh, tapi anggaplah sebagai mitra. Namanya mitra itu saling menguntungkan. Kita mohon maaf sebagai pengusaha bukan sebagai penjajah, bukan sebagai penjahat. Artinya ketika kita sebagai pengusaha, ayo kita support. Kalau misalnya kita tidak diberi kenyamanan, tapi ayo kita jangan ditindas. Kalau kita tidak diberi modal, ayo kita itu dipermudah terkait dengan masalah untuk mendapatkan supaya pengusaha dan para perusahaan ini dan perusahaan-perusahaan di Pamekasan itu tetap berdiri. Setelah berdiri itu berjalan, setelah berjalan itu nanti itu akan tetap bertahan selamanya. Itu saja harapannya, Mbak. Jadi saya harap pemerintah mulai tingkat 2, tingkat 1, apalagi sampai pusat, ayolah Madura ini jangan dijadikan dasar bahwa semua rokok Madura juga polos. Mohon maaf, ini saya juga sebut bahwa rokok yang berada di Madura itu yang banyak polosnya itu dari luar, contohnya dari Batam, Riau dan lain-lain. Rokok Madura kalau keluar dari Madura itu sangat sulit, tapi rokok luar yang polos masuk ke Madura itu sangat dipermudah dan banyak oknum-oknum yang bawa untuk dijual di Madura. Dan titipan lain, mudah-mudahan ini juga didengar oleh Satpol PP Kabupaten Pamekasan, Satpol PP Kabupaten Sumeneb, Sampang, Bangkalan yang di Madura ini, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau misalnya ngambil rokok, jangan hanya melihat bahwa ini rokok Madura. Satpol PP, mohon maaf ini saya sebut dan para instansi lainnya yang ada kaitannya dengan rokok, jangan ketika misalnya lihat rokok Madura ini bahwa ini ilegal. Banyak rokok dari luar, saya sebutkan kayak Manchester, Lufmin dan lain-lain itu, Oasis dan lain-lain itu, rokok yang dari luar Madura, Mbak, yang bisa masuk seenaknya masuk ke Madura.
tanpa ada penegakan dan pengawasan hukum dari pemerintah, khususnya di bidang aparat penegak hukum. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, Bapak Marsuto Alfianto selaku pengusaha muda dan Direktur DCV Jayawara Internasional Jaya, terima kasih sudah berbagi ilmunya pada malam hari ini dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kerabat realita, terima kasih karena sudah bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program inspirasi kita edisi malam hari ini. Ayuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya